Monggo. Berarti ada ya ini ada cerita Sunggu Kong. Sunggu pendeta Sunggu Kong itu ada berkata kosong adalah isi adalah kosong. Itu yang tertinggi, ilmu agama Buddha yang tertinggi. Kosong adalah isi adalah kosong. Berarti kalau Islam bisa menjawab bahwa kosong itu memang kosong, tapi isi adalah Tuhan. Bagaimana? Betul kah? Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Dengan kekosongan itulah maka terisilah. Contoh logikanya begini. Air laut itu kosong, tapi air laut itu menciptakan berbagai macam jenis-jenis ikan dan begitu banyaknya. Itulah kekosongan, kosong tapi isi tapi kosong. Kenapa? Karena isinya pun juga bergantung kepada kosong. Isinya ikan-ikan itu bergantung kepada ikan. Bila tak ada ikan-ikan itu bergantung kepada airnya. Bila tak ada air, ya tidak ada ikan. Itulah kosong tapi isi tapi kosong. Sama seperti manusia kita. Bila tak ada uripe Allah, maka manusianya tak akan pernah terwujud. Maka terwujudnya manusia ini selalu kembali ke alam kosong. Apa maknanya? Kalau tidak ada alam kosong di luar kita tidak bisa maju. Kalau tidak ada ruang kosong di sebelah kita tidak bisa geser, tidak bisa mundur. Ya itulah yang dimaksud kosong tapi isi tapi kosong. Hanya orang-orang yang sampai di situ yang memahami. Silakan dilanjutkan, Mas. Oke. Itu saja. Alhamdulillah. Semoga jawaban-jawaban yang simpel, mudah dipahami, sesuai dengan logika-logika, tidak munyer-munyer. Tidak usah pakai dalil-dalil. Kenapa? Karena dalilnya sudah ada di masing-masing diri manusia Anda. Manusia Anda, hati Anda tak akan bisa menolak dengan dalil-dalil ilahi. Ya kan, Kak Mas? Iya. Betul. Kalau ilmu yang beginian tidak perlu perlu sedikit-sedikit dalil ada, tapi memang itu dalil untuk meluruskan saja, tapi yang perlu hati masing-masing, kekuatan ilmu masing-masing. Dengan dalil inilah manusia siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongan alirannya akan menerima dengan dalil-dalil yang ada di dalam dirinya, ya kan, Kak Mas? Iya. Inilah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin. Agamanya seluruh manusia. Ya kembali kepada Tuhannya. Iya. Inilah yang dimaksud Al-Quran Qadim itu. Bila manusianya membuka Al-Quran Qadim atau manusianya bisa membuka sejarah asal kejadian kewujudannya di dalam dunia ini, maka ia akan tersadar dengan Al-Quran Qadim itu. Kenapa? Karena yang lebih dulu daripada diriku hanyalah uripe Allah. Dulu yang selalu menjagaku, melindungiku, mencukupiku saat di tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini dan sampai kembali kepada tanah lagi, selalu bersama Allah, tak pernah berpisah, ya kan? Maknanya selalu di dalam alam kosong. Maknanya bagaimana mungkin ikan mencari hidup yang menghidupinya? Bagaimana mungkin ikan itu mencari air sementara ikan itu sudah di dalam air? Ya enggak, Kang Mas? Oke. Bagaimana mungkin manusianya mencari Tuhannya sementara Tuhannya lebih tajalli kepada manusianya daripada manusianya? Iya kan? Enak kan? Iya. Kalau Tuhannya tidak bertajalli kepada manusianya, mana ada manusianya? Tidak akan terwujud manusianya. Tidak bisa ngapa-ngapain manusianya bila tanpa tajalli Tuhannya. Monggo dilanjut. Menembus hijab, alhamdulillah ini.
sambil ngopi-ngopi Kang Mas, santai sama-sama belajar. Oke. Assalamualaikum Kang Menembus Hijab. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Saking pundi Kang Mas? Saking pundi apa artinya? Dari mana? Dari mana? Udah kenal kita Bang. Saya dari Medan. Oh, sudah kenal. Oh, dari Medan. Yang Medan Bang. Namanya siapa? Menembus hijab. Iya. Ayo silakan apa yang mau disampaikan. Di sini kita sama-sama belajar. Ya, saya nyimak dulu kemana arah pembicaraannya nih Bang. Ya. Kemana arahnya? Jadi, saya ikut dulu. Nyimak dulu ya. Maknanya arahnya di sini Ah. adalah menembus hijab. Arahnya menembus hijab Kang Mas. Oh, Kajiannya sekarang menembus hijab. Anaknya menembus hijab manusianya agar tak terlihat lagi manusianya, ya kan? Berarti manunggaling kawula Gusti, Pak. Nggih. Maknanya manunggaling kawula Gusti itu bukan manusia Tuhan jadi satu, bukan. Maknanya manunggaling kawula Gusti itu ketika yang ada hanya Tuhannya saja. Ketika manusianya rela, ridho, hanya Tuhannya lah yang memeliharanya, Tuhannya lah yang membimbingnya, Tuhannya lah yang menggerakkan dan menguasainya. Itulah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. To the point-nya adalah ketika manusianya lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. Bukan dua jadi satu, tidak ada dua. Contoh logikanya begini. Di dalam dada kita selama ini sebelum kita mengenal Tuhan kan yang ada kan cuma satu. Yang kita esakan hanyalah diri kita sendiri. Kalau tidak manusianya yang esa, ya Tuhannya yang esa, tergantung siapa yang esa di dalam dada manusianya. Bila manusianya yang esa, pasti semuanya diaku-akui bahwa manusianya lah yang menciptakannya. Duduknya, aku yang menciptakan duduk. Mana mungkin Allah bisa duduk? Haram. Tidak mungkin Allah bisa duduk. Tidak mungkin Allah bisa berdiri. Kalau Allah bisa dan berdiri, berarti aku menyangka Allah seperti ada. Karena kita memang dijauhkan dari Allah oleh iblis dan setan. Supaya apa? Supaya kita selamanya tidak ketemu Tuhan yang bisa mendudukkan kita. Supaya kita tidak bisa ketemu Tuhan yang memberdirikan kita. Maka dari itu kita ditakut-takuti dengan hukum murtad, dengan hukum kafir. Padahal sudah kafir kok takut kafir. Monggo dilanjut. Berarti ngeten Pak ya. Berarti secara ilmu biologi dari ujung rambut sampai ujung kaki semua organ ada nama. Dan yang tidak ada bendanya itu yang aku ini bentuknya apa tapi bisa merasakan. Berarti memang aku ini tidak ada, kosong. Ya betul ya Pak tadi ngomong bahwa semua diberikan oleh Tuhan. Berarti aku tidak ada di otak, aku tidak di hati, tidak ada di mana-mana. Memang tidak ada. Sudah? Iya, ya itu ya. Berarti realita, bukan ya. Itu memang. Ya, tapi tergantung Kang Mas. Akunya di situ, akunya siapa? Bila masih akunya manusianya, ya itu cuma halusinasi saja. Iya. Sangka-sangka manusianya. Iya. Tapi ya tergantung akunya di situ siapa. Kalau hanya akunya Allah, ngapain kita ngurus-ngurus Allah lagi bila yang hanya Allah? Iya. Jadi tidak perlu letak-letakkan lagi. Ini Allah, ini zatnya sifat. Tidak usah diletak-letakkan lagi. Enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya sudah di dalam kekuasaannya.
Iya, iya. Jadi yang bisa tahu itu semua ya nafsi-nafsi masing-masing individu manusianya. Kita tak bisa menilai manusia. Kenapa? Karena diri kita sibuk menilai diri kita sendiriku, anfusakum wa ahlikum naroh, ya kan? Agar apa? Agar kita memandang manusianya sama dengan kita. Maknanya bila kita sudah mengenal Allah, maka kita akan mengenal seluruh manusia. Kenapa? Karena seluruh manusia itu pun juga siapa? Itulah yang dimaksud, kemanapun kau arahkan wajahmu, pandanganmu, ya disitulah aku, itulah maknanya. Pandang yang satu kepada yang banyak, dan pandang yang banyak kepada yang satu. Monggo dilanjut.